Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau ngobrol dengan Mas Zaki dari Indosem ya, dari Sampdoria Indonesia. Ini udah obrolan mungkin yang ketiga atau keempat kalinya. Biasanya kami ngobrol itu untuk review atau preview pertandingan Inter lawan Sampdoria. Hari ini gue mau tanya-tanya ke Mas Zaki, tentu saja tentang Sampdoria, cuma lebih spesifiknya adalah tentang presiden mereka yang kisruhnya ini konon menyebabkan performa Sampdoria kendor ya, dan akhirnya harus terperosok ke zona degra. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Zaki dari Indosat. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Zaki, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Angga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gua rasa ini udah ketiga kalinya ya. Iya 3 kali. Sampdoria, apa gue lupa namanya, Sampdoria Indonesia atau apa mas sebutannya? Sampdoria Club Indonesia atau Sampdoria Club. Indosam. Mantap. Indosam. Oh ya betul, Indosam berkenan Iya. untuk ngobrol-ngobrol bareng di Cerewetin Seri A. Mas, gue satu menyampaikan apa? Duka cita karena Degra ya, Mas. Iya. Waduh, jujur walaupun gue Inter, gue cukup terpukul sih. Menurut gue Sampdoria itu salah satu tim yang harusnya ya tetap ada di Serie A lah. Dari A ya. Ya, Iya, iya. sejarahnya beda lah, logonya, bajunya tuh udah khas banget lah, tabloid bola banget kalau ada di pikiran gue tuh. Tim tradisional Iya, Italia itu ya. masih kebayang bajunya Mancini, Montella, waduh luar biasa Bella sih ya, banget. betul. Eh, Sebetulnya waktu itu Mas Zaki juga udah menjelaskan bahwa ada apa namanya, ada kericuhan dengan presiden, tapi gue nggak tahu kalau ternyata kericuhan itu, apakah kericuhan itu membawa dampak bagi prestasi Sampdoria. Gue nggak tahu, tolong dijelasin dulu deh Mas. Oke. Sampdoria musim ini bisa sampai degra lalu kita beralih ke presidennya nih yang baru aja diganti. Oke. Ah, jadi gini Mas Angga, si Sampdoria ini nih sudah mengalami turbulensi lah ya, Hmm. ibaratnya turbulensi hidup uh, sejak 2019. Tapi si presiden kita ini yang dulu pernah mengatai presiden Inter Tohir ya. yang di zaman Pak Erick Thohir mungkin itu dia menjadikan Sampdoria kita ini sebagai ibaratnya sandera lah di tengah bisnis-bisnis dia yang udah terlilit hutang yang begitu besar. Hmm. Jadinya kita sampai 1 tahun belakangan ini nih udah nggak ada uang lagi untuk sekedar mau transfer pemain itu tuh kita mau cari yang hanya pinjaman mungkin nggak bisa keluarkan uang terus gajinya Hmm. juga di bawah rata-rata sama sekali Hmm. karena tidak bisa berakselerasi apa-apalah. Mungkin Hmm. juga Stankovic juga kalau mau disalahkan nggak sepenuhnya bersalah Hmm. karena ya emang keadaannya udah begitu, udah Ya, nggak resource-nya gajian aja udah juga nggak 6 memungkinkan bulan. ya. Iya betul. Oke. Sehingga kalau sampai kita alami degradasi musim ini dengan jumlah kemenangan yang minim Iya sekali, doang. hanya 3, Hmm. kemudian kekalahan yang begitu banyak, Hmm. itu sudah tidak mengherankan sih sebetulnya. Dan sebagian besar Sampdoriani juga sudah ikhlas untuk hasil di lapangan degradasi. Tapi yang kami tunggu itu adalah ah, pertarungan di luar lapangan. Karena Andrea Radrizzani pemiliknya Leeds United yang April lalu juga tertarik akan Inter Ya, itu mulai masuk ke bursa ya, calon pemilik itu mulai pekan lalu kayaknya. ya. Dan alhamdulillah tadi malam pukul 23 pukul 23 waktu Genova Hmm. dia resmi memenangkan persaingan dan si Ferrero resmi melepas klub kami. Eh, Mas, sorry, gue penasaran sebetulnya yang disebut menyandra tuh seperti apa sih Mas bentuknya? Jadi
dia ini kan sebenarnya kan sebelum memegang Sampdoria itu juga memang sudah tercatat sebagai seorang pengusaha hitam di Italia ya. Oh gitu. Kami juga, iya, kami juga nggak mengetahui bagaimana dia bisa mendapatkan klub kami oleh pemilik sebelumnya, yaitu keluarga Garone. Hmm. Tiba-tiba dia datang 2014, nggak tahu orang ini rekornya gimana. Hmm. Hmm. Tiba-tiba dia diserahkan klub dan itu semodel mungkin kayak ya kalau saya bilang sih mungkin ah, buruk sangkanya mungkin pencucian uang kali mungkin. Hmm. Hmm. Kenapa sampai klub kami harus diserahkan ke orang bangkrut itu? Pada awalnya sih semua masih berjalan lancar. Kami Betul, masih bisa datangkan Etu, Luis Muriel, betul, betul, Patrick Schick, iya, kemudian Milan Skriniar betul. dan Dan lain-lain lah. kelihatan sebagai pemilik yang passionate kan. Kalau nonton tuh Betul, kayaknya betul passionate sekali. kan. Iya, Nah betul itu dia sekali nggak, selalu. gue nggak mengira bahwa itu ternyata berakhir seburuk ini tuh nggak terlihat Iya. gitu. Sama kita juga sebagian besar juga ngerasa tertipu juga tuh Mas. Hmm. Ternyata apa yang lu lakuin selama 2-3 tahun pertama tuh cuman sekedar pencitraan aja sih ibaratnya. Oke. Kemudian puncaknya maksudnya tuh akhirnya bisnisnya bangkrut. Nah, maksudnya Sandra itu kenapa nggak kunjung dilepas itu yang sebetulnya jadi tanda tanya atau gimana? Kenapa nggak dikunjung dilepas sih Sampdoria? Jadi dia ini kan pengusaha bioskop nih Mas. Oh gitu. Dia pemilik salah satu jaringan bioskop yang Hmm. di Roma itu, kemudian juga ada beberapa aset fisik. Nah, asetnya itu tuh waktu itu tuh udah hampir dieksekusi pengadilan karena dia Hmm. nggak bisa bayar utang-utang yang di luar Sampdoria gitu loh. Hmm. Tapi kemudian pada 2019 karena dia pikir nanti Sampdoria ini nih yang akan menarik untuk aset gue, dia Oh. masukkanlah Sampdoria itu di bawah konsorsiumnya dia yang Oh. sama-sama dengan jaringan bioskop dia Hmm. dan aset-aset fisik dia. Hmm. Jadi ibaratnya kalau ada peminat yang ingin membeli Sampdoria, lu harus juga beli Oke, oke, jaringan oke. bioskop gua dan aset fisik gua. Oke, Tanpa lu dibanding beli ya. itu semua, Sampdoria nggak akan bisa eh, lu dapatkan gitu loh. Ya, dan membeli Sampdoria kan artinya membeli publik ya, maksudnya ya. Ya, betul. Itu yang menjadi menjadi value nilai nilai Nilai, ya yang betul. yang Jadi tinggi sendiri ya. Oke. ibaratnya kayak kita mau beli ayam kali ya, mau beli ayam, Hmm. dia paksa kita beli kandang sama mohon maaf kotorannya juga gitu loh. Kalau nggak beli sementara kan kebanyakan buyer maunya ya gue mau beli ayamnya aja nggak Iya, 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 iya. perlu dong gue beli kandang atau maaf kotoran yang lu tawarkan ini gitu loh nggak ada Oke. untungnya juga buat gue. Kemudian Mas ini Mas, gue juga nggak tahu nih seberapa mendalam Mas Zaki dan teman-teman lainnya sudah mengulik tentang Radrizini nih, Radrizani atau Radrizini sorry. Hmm. Tapi ya jangan sampai udah keluar dari kandang singa masuk kandang buaya kan. Ini gimana nih Iya untuk betul. pemilik yang baru gimana nih Mas? Ya untuk sementara ini kan kita di Paling baik nggak yang bukan di Ferrero dulu ya. Paling nggak bukan iya dia dulu ya. anyone but Ferrero. Kita yang di Jakarta maupun yang Hmm. teman-teman di Genova yang jelang deadline putusan bangkrut itu kemarin udah 2 hari berturut-turut menduduki kantor klub. Wow. Sementara kita lagi bereuforia dulu lah untuk Ya, ya, ya. kemerdekaan kita dari rezim satu ini kan. Wah, gokil. Tapi kalau untuk Radrizani sendiri, kami melihat dia di list juga awalnya tadinya lumayan juga ya sebelum akhirnya list juga musim ini alami musibah dengan Ya. gak bisa bertahan di IPL harus Hmm. degradasi setelah kemarin kalah Hmm. dari Hmm. Tottenham Hotspur. Hmm. Dan uh, dia juga maksudnya menjanjikan bahwa dia ambisius sih
Hmm. Tapi untuk itu kan hanya waktu yang bisa Tanggung jawab. membuktikan ya, betul. Hmm. Dia bilang dia ingin membangun kembali klub ini seperti biasa sebelumnya, main di tempat yang layak dan juga mungkin membawa klub bersaing juga. Dan ada satu lagi yang mungkin menarik adalah Hmm. kemungkinan Qatar Investment, Hmm. Nasser Al-Khelaifi mengambil saham minoritas di situ Oke. karena dia teman dekat dengan Radri Zani. Hmm. Jadi sudah sepekan lalu ada informasi bahwa Qatar Sport Investment akan terlibat bila Radri Zani Oke. memenangkan persaingan. Qatar Sport ini siapa sih Mas? Levi MU apa? Liverpool. Paris Saint-Germain mungkin. Oh, Paris Ya, Saint-Germain. betul. Jadi mungkin dia mereka ingin mencoba kayak Manchester City ya, Hmm. membeli me- membeli saham beberapa klub yang ada di luar klub utamanya gitu loh. Ya, Hmm. dan salah satu yang dievaluasi itu kami ternyata. Hmm. Tapi syaratnya itu adalah apabila Radrizani bisa masuk karena Oh. yang membawa mereka apabila bisa Hmm. turun berpartisipasi di Sampdoria, mereka bilang hanya apabila Radrizani menang gitu loh. Pantesan tadi tuh gue baru mau ngomong by logic itu Radrizani nggak masuk akal sih. Lebih menguntungkan jadi presiden Leeds di divisi 1 dibandingkan Sampdoria di Serie B walaupun sama-sama divisi bawah. Betul, Ngapain dia betul pindah? sekali. Ngapain Betul, dia ke ini nggak masuk akal lepas kan? kan. Iya, karena tim promosi di Liga Inggris itu uangnya jauh lebih gede Duitnya dibandingkan tim gila-gilaan promosi. betul. Itu Bahkan mereka bisa belanja ngelahin tim yang mohon maaf elit di Serie A ya. betul, betul, Nah, betul. itu dia. Itu yang tadi gue mau tanyakan. Nggak logis ini si Radrizani ngapain dia ninggalin Leeds karena bisnis bisnis kan. Maksudnya Iya, nggak untung nih. Oh ternyata karena ada suntikan tersendiri dengan dari ya, Paris Saint-Germain ya. ya, Pemilik Paris rencananya Saint-Germain. sih Qatar Sport Investment akan mengambil saham minoritas lah Hmm, seperti itu. Jadi kalau bahasanya Andrea Radrizani sendiri, hmm. kami akan form alliance, ibaratnya membentuk sekutu untuk mengelola Sampdoria agar bisa sesuai ambisi mereka gitu loh. Ya, 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 ya. Tadinya awalnya dia tidak bilang siapa pihak ini, tapi Hmm. kemudian menjelang take over resmi mulai bermunculan nama Qatar Investment dan kendaraan untuk dia men-take over kami juga nggak membantah hal itu. Oke. Ya, 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 ya. Oke, oke, itu I get the point deh. Itu hal yang menarik sih ya. Akhirnya terjawab Iya, si Radrizani ngapain? Pikir gue tuh sangat cukup bertanya-tanya ngapain dia capek-capek rebuild lagi klub yang betul. udah hancur. Ini kan seri B bukan kayak Cremonese yang memang ya memang nggak layak gitu. Ini kan karena Iya, ya rebuild rebuild banget ribut ya. lagi nih, betul. Oke. Tapi ibaratnya April itu kan dia masih sempat masuk di persaingan untuk Inter toh. Iya, Itu gimana ceritanya tuh Mas? kalau dari waktu itu gue sempat baca dan bikin konten juga ya, salah satunya tentang Hmm. Radrizani. Kalau dari sisi Inter sendiri, nggak tertarik karena ya bukan bukan nggak tertarik. Gue nggak tahu ya kalau Zhang kan Ah, emang akhirnya nggak menjual ke siapapun kan. oke Tapi ya. kalau dari fans Inter sendiri juga memang tidak tertarik karena yang membeli adalah tim yang degra gitu. Jadi ya buat Hmm. apa gitu keluar dari kandang buaya ke kandang Iya, singa betul. aja. Waktu itu Nah, pikirannya cuma gitu aja sih. nah. Selebihnya selebihnya nggak Oh, ada dan Radrizani itu di Leeds cukup pelit kan sebetulnya image-nya nah, dia nggak keluar duit banyak untuk ukuran tim Liga Inggris sangat nah. sangat sangat pelit sih Pelit ya. Hmm. waktu itu isu yang berkembang kayak gitu tapi kan toh ternyata Zhang nggak jual ke siapapun jadi Nggak kayaknya ini bukan tertarik soal juga ya. ya jadi ini kayaknya bukan soal Radrizani emang soal dia juga emang nggak ngelepas ke kemana-mana juga oke Mas. Eh, Apalagi masuk final nih. wah jadi ya ini satu-satunya final di mana gue nonton tanpa rasa deg-degan ya kayak kayak udah
kayak ya udah gitu, kalah pun nggak sedih, menang seneng banget. Oh iya. Karena memang nggak, Nothing tulus ya. oh, ini nothing tulus banget, kayak cuma hiburan aja gitu, kayak nonton final Liga Champions cuma ada yang dibela aja gitu, kayak nonton final-final lainnya. Oh, oke. Tapi Mas, gua penasaran, pemain Sampdoria yang kemungkinan bisa masuk bursa untuk diambil tim-tim Serie A nih Mas, berhubung atau Ah, bertahan siapa Mas? yang kemungkinan akan pergi sih ya mungkin seperti Manolo Gabbiadini. Masih layak ya, Gabbiadini masih Ya, punya ini ya. kemu- kemudian Harry Winks di lini tengah, si Englishman, Hmm. dan ada Tommaso Augello juga. Lalu kemudian Kiper yang siapa mungkin Mas? ya Kiper? kiper Audero ya Nah, betul Audero Audero ya Audero gimana tuh? Audero sih kayaknya kalau saya rasa sih pergi kayaknya dia Ya, juga pastinya ingin mendapatkan jaminan sepak bola kelas atas kan. ya, karena bagus juga kan. Karena bagus juga. Betul. Kalau dipikir tetap bersama kita ya dia ibaratnya mengorbankan waktu juga untuk tidak bermain di level atas sepak bola Eropa gitu loh. Betul. Biasanya pemain yang tetap bertahan di klub yang degra kan yang senior banget kan, yang Ya, betul. Mungkin Fabio Quagliarella loh, tapi bukannya perpisahan. Kemana katanya dia? sih setelah ada kabar tadi malam dia bilang kalau manajemen masih percaya masih bisa lah nambah 1 tahun lagi. Ya betul sih ya. Artinya kan tensinya nggak setinggi Serie A juga, masih bisa lah Betul. ya di usia-usia Iya. dia. Ibaratnya laksanain fungsi mentorship aja buat pemain-pemain muda kita gitu loh. Iya, malu lah sama Buffon. Buffonnya udah kakek-kakek banget. Ah, udah kaki-kaki bisa tembus playoff tapi dia. Iya. Kemarin 3-2 itu dia itu kan. Iya, masih ada leg kedua nanti di Iya, kandang luar sama biasa. iya. Makanya gua rasa itu bisa jadi ini sendiri sih, stimulus buat si Quagliarella. Siapa lagi Mas? Quagliarella. Ada Ya, lagi nggak pemain yang kira-kira menarik? Ini kan ajang ajang beli-beli juga bagi tim yang bertahan kan maksudnya. kalau siapa ya? Mungkin hanya itu saja sih Mas Angga, karena selama 1,5 tahun yang saya bilang kondisi kita tambah buruk ini kan kita udah nggak ada uang lagi, Hmm. fungsi scouting juga udah melemah habis. Ya, ya. Kita itu cuman bisa beli pemain-pemain yang bisa dikategorikan itu ampas ibaratnya. Hmm. Hmm. Ya seperti mohon maaf Jose Rodriguez yang dulu di Real Madrid Hmm. itu kan kita dapatkan gratis. Lalu ada Marius Oikonomo yang dulu di Bolonya itu juga cuman gratisan aja sih. Jadi Padahal, selama hmm. satu 1,5 tahun ini udah benar-benar ampas aja lah yang datang itu. Padahal waktu Sampdoria datengin Kandreva, kemudian ada Hmm. Keita Balde, itu udah Iya, gue sempat berpikir ini bergairah ini, maksudnya iya betul. Ah, iklannya Adrian juga bagus Silva. banget. Masih ingat banget iklan ketika Kandreva datang itu dia nge-serve makanan buat Quagliarella. Quagliarella Iya ya kan? betul. Maksudnya, oh ini bergairah ini klub nih punya punya ya itu passion aja gitu kan. Itu senang. Tapi Tapi nggak ternyata jadi. itu udah tanda-tanda uang udah mulai menipis itu kayaknya. Sisanya udah ibaratnya yang punya udah didatengin debt Gear collector collector. aja itu. Bayar utang, udahlah semuanya Oke deh. dilepas-lepasin. Oke deh, terima kasih banyak Mas Zaki. Apalagi ya, Oke. gua rasa udah cukup sih, cukup sangat menjawab pertanyaan gue tentang Sampdoria. Wah sayang banget nih gue kehilangan satu teman untuk mengisi konten rutin setiap musimnya. Tapi ya tetap musim depan kita tetap berkabar ya Mas. Saya tetap bikin konten lah. Oke, Bikin tahu siap. kabar Sampdoria di Serie B gimana. Betul, Tapi siap. enaknya nonton Serie B tetap bisa kan dari beansportvideo.com gitu tetap bisa nggak sih Mas? Dari video.com ada. Serie B Kalau tetap tidak ditayang. tetap ada, kalau tidak ada perubahan sih tetap ada dan mungkin streaming ilegal. Oh iya. Tapi emang iya Mas, seri B tetap ada Mas di video.com. Kemarin sih saya lihat masih ada, cuman atau mungkin dia hanya tayangin Komo ya.
atau Oh, bisa karena kan bisa jadi Jarum. kali. Karena kan Jarum dia Iya, main. betul. Iya, iya. Hanya mungkin saya juga baru nyadar mungkin hanya Komo aja kali karena ya mungkin Jarum kan ya. Ya, ya, ya. Tapi ya selama kalaupun nggak ada ya paling Ya, tapi era paling era sekarang udah enak ngandelin banget. Era streaming Iya. ilegal. Tapi era Meski sekarang juga udah enak banget ya. iya, Nggak meski kayak ini dulu lah. kata-kata saya tadi itu bukan contoh yang baik ya, saya Iya, iya. tegaskan Nggak, lagi. ya itu bukan bukan karena nggak mau beli yang legal, karena memang Ya, tidak tersedia untuk tidak menonton tersedia yang betul. Karena legal. kami juga tidak bermain di level tertinggi Ya, ya ibaratnya. itu sangat amat bisa dimaklumi lah. Iya, betul. Oke deh, terima kasih banyak Mas Zaki atas Oke, waktunya. Sehat terus Mas ya Mas ya. Angga, Minta izin gua upload ya Mas. siap. Oke, Thank you Mas, bye-bye. sama-sama. Widih, gokil. Terima kasih banyak Mas Zaki atas waktunya. Teman-teman di sini punya cerita apa nih tentang Sampdoria? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.